sudut yang penting dan yang terpenting. Manusia itu ada halnya. Hal itu, yakni apa yang dia alami dan rasai. Apa yang manusia itu mengalami, merasai, itu dia panggil hal. Sebab itu kalau orang Arab kalau berjumpa, kaifa hal? Kalau orang kita, apa hal engkau? Hal dalam itu. Ini apa yang kau mengalami, merasai. Sebab apa yang kita alami, rasai itu akan mempengaruhi pikiran kita. Manusia itu akan berpikir selaras dengan apa yang dia rasa. Jadi mengalami, merasa ini sudut yang penting dan terpenting dalam insan manusia itu. Hal itu. Mengalami, merasai. Hal. Kaifa haluka? Apa hal engkau? Gembira, sedih, seronok, suka. Apa hal? Manusia biasanya kalau disoal soalan itu, apa hal engkau? Kalau dia sedih, oke, walaupun sedih, walaupun dia mengalami merasai satu hal yang agaknya sedih, menyedihkan, tapi jawaban oke. Ada juga yang terus terang itu tak oke, tapi nadir, jarang. Kebanyakan manusia itu oke. Mana yang mengisyaratkan manusia ini suka kepada oke, bukan KO. Manusia kasih kepada oke, kasih kepada sesuatu yang baik. Naluri manusia itu. Maka satu yang baik itu menjadikan satu pusatan tengah bagi diri insan itu. Maka disimpulkan pusatan yang baik yang tengah pada diri insan itu dalam perkataan Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan alam ini dan di-envelopkan alam ini, disampulkan dalam sampul Alhamdulillah. Tengok masjid ini. Kalau kita pandang kiri kanan, ada yang nak keji atau nak puji? Puji itu sampul lah itu. Masya Allah. Jadi kita dikelilingi oleh kepujian. Sebab itulah dasar ibadah atau dasar permulaan percakapan. Alhamdulillah. Sebab itu kenyataannya. Itulah dia, bukan ada yang lain lagi. Tak ada yang lain lagi. Kalau itulah dia, tidak ada yang lain lagi, takkan kita nak ucap yang lain pula. Kalau kita nampak kawan kita di depan kita itu namanya Ahmad, takkan nak ucap Kasim pula. Ucap Kasim. Kawan kita di depan nama Ahmad, tengok dia, Kasim. Ada kena dengan Ahmad itu? Tak ada kena mengenal lah. Jadi apa yang kita ucap, apa yang kita saksikan, dan apa yang kita alami rasai, maka itulah yang kita ucapkan. Tapi ada masalah sekarang. Kebanyakan manusia itu bila dia ucap Alhamdulillah, dia tidak dapat mengalami merasai. Semacam satu orang berdepan dengan kawannya tadi, Ahmad tadi, berdepan dengan Ahmad, dia pandang Ahmad, tapi pandangannya, pengetahuannya tentang itu Ahmad, pandangannya itu Ahmad. Tapi bahagian mengalami, merasai tentang Ahmad itu tidak ada di situ. Sebab hari itu dia kurang gembira hari itu. Sebab hari itu ada cerita berlaku dalam kehidupannya.
Maka bila dia pandang Ahmad, apa yang dia alami, dirasai tentang kehidupannya yang personal itu, yang khas itu, yang tertentu bagi dirinya itu, mempengaruhi pandangan pada Ahmad. Allah. Sebab itu hal ini penting. Kaifa haluka? Betapa hal engkau? Hal itu. Apa yang kita alami, rasai sekarang ini. Dalam itu. Kebanyakan masa kita alami, rasai yang tidak berbetulan dengan yang sebenar itu. Walhal keadaan penciptaan alam, penciptaan diri kita itu tidak ada sebab, tidak ada satu sebab sebenarnya yang boleh kita tidak alami seronok suka, senyum kasih, gembira bahagia. Tak ada. Tidak ada satu sebab. Tapi walaupun tidak ada sebab, oleh kerana manusia itu, hal keadaannya itu, sifat kelalaian itu, sifat kealpaan itu, sifat lupa itu, maka manusia itu memberikan tumpuan perhatian pada yang lain daripada apanya itu. Contoh tadilah, berdepan dengan Ahmad, biasanya dia senyum gembira. Tapi hari itu bila berdepan dengan Ahmad, rasanya di dalam tidak gembira lagi. Sebab dia tertumpu kepada rasanya, bukan pada Ahmad lagi. Walaupun pada zahir matanya itu menumpu pada siapa? Pada Ahmad. Tapi rasanya ada pada Ahmad. Tak ada, sebab tadi sebelum jumpa Ahmad, jumpa Kasim, bergaduh dengan Kasim. Contoh. Bila bergaduh dengan Kasim, Kasim mengeluarkan kata-kata yang tertentu pada dirinya. Kata-kata itu mempengaruhi diri manusia. Kasim berkata sesuatu perkataan agak sensitif, maka dia pun rasa tertusik hati itu. Rasa tersinggung hatinya itu. Rasa gundah hatinya itu. Sebab dia berkata pada dirinya, sampai hati Qasim kata aku itu. Sedangkan aku bukan itu. Walaupun dia tahu dia bukan itu, apa yang diucapkan oleh Qasim, tapi tetap dia mengalami merasai. Sebab apa yang diucapkan oleh Qasim itu yang dia terima. Manusia ini akan mengalami merasai sesuatu itu apabila dia terima sesuatu dengan tanpa analisa. Terima sesuatu tanpa analisa. Contoh, kalau saya ambil satu rumpun bunga yang cantik, saya tunjukkan kepada semua orang di sini. Pada ketika kita menyaksikan rumpunan bunga yang cantik itu, himpunan bunga yang cantik itu, rumpunan bunga yang cantik itu, apa yang terus kita akan mengalami merasai? Sekurang-kurangnya senyum. Selebihnya, cantik. Perlu pikir 10 jam. Nak mengalami merasai itu. Perlu. Mengalami merasai itu apabila kita pandang sesuatu, kita terima tanpa analisa. Tanpa pikir panjang. Apabila manusia itu pandang sesuatu, paham sesuatu, ingat sesuatu, terima sesuatu tanpa analisa. Tanpa pikir panjang. Tanpa pikir-pikir lagi. Terus naik hal. Tadi kawan si Ahmad tadi dan kawan si Qasim tadi, siapa nama kawan itu? Den lah namanya. Contoh, si Den tadi berdepan dengan Qasim, bila Qasim mengeluarkan kata-kata yang kesat pada dirinya, dia terus mengalami merasai. Kenapa dia mengalami merasai? Karena dia terima kalam atau percakapan si Qasim itu tanpa analisa. Apa juga dalam kehidupan ini, kalau kita terima satu terus tanpa analisa, terus kita akan mengalami merasai. Kenapa kita terang itu? Supaya kita nak tahu
Bagaimana cara nak mengalami merasai? Sebab kita semua sudah kebas sekarang. Buat ibadat tak rasa, baca Quran tak rasa, duduk pun tak rasa. Yang rasa tunggu maghrib. Semua orang tak sabar tunggu maghrib. Itu rasalah. Itu saja rasanya. Kalau itulah rasanya 11 bulan, 10 tahun, 20 tahun tinggal di muka bumi Allah ini. Itu yang kita belajar. Malulah dengan kucing. Kucing tengok kita pemiau, malulah engkau. Malu. Kucing sekurang-kurangnya dia memang kucing. Ada kucing berfikir besok tak nak jalan macam kucing, jalan macam kuda pula. Ada? Tak ada harapan. Ada kucing berfikir besok tak ada lagi nak miau-miau, mu pula. Boleh? Tak boleh. Sebab kucing tidak ada pilih. Kucing dia terima terus. Dia itu kucing, kucinglah dia. Dia pada awal hidupnya sampai kematiannya itu tetap kucing. Berjalan macam kucing. Semua kucing. Ada orang tengok kucing tu berjalan. Wah, berlakon pula kucing ini. Ada. Bila kita pandang kucing itu, kita terima dia kucing. Bila terima, apa kita? Kucing. Nampak itu. Cantiknya. Begitu si kecil, kalau kita pandang si kecil, kita terima terus ini si kecil. Comelnya. Lembut hati. Sebab kita terima terus tanpa analisa. Dan kita tak fikir panjang. Si kecil ni ada apa akalnya ini? Pandang-pandang aku ni. Ada? Tak ada. Terima terus itu. Jadi akhir zaman ini manusia itu terlampau analisa. Terlampau fikir. Terlajak fikir. Fikir itu bagus. Tapi kalau terlajak fikir, apapun terlajak tak bagus. Dah terlajak.